Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat, teman seperjuangan yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita, pembahasan kita, pembicaraan kita tentang guru besar kita, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sebagai murid, sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya untuk selalu membicarakan, membahas, mengenang guru besar kita Bapak Maulana Syekh, terutama sekali mengingat ajaran-ajaran beliau, mengingat pesan, wasiat, dan suri tauladan yang pernah beliau ajarkan, yang pernah beliau contohkan kepada kita semua. Dimanapun kita berada, teman-temanku, saudara-saudaraku, dan semua warga Nahdlatul Wathon dan kaum muslimin, seharusnya kita selalu mengingat beliau. Dengan mengingat guru besar kita Bapak Maulana Syekh, sama artinya kita mengingat ajaran-ajaran, pesan dan wasiat beliau. Dan itu artinya juga karena mengingat ulama, mengingat tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahkan beliau adalah salah seorang pahlawan nasional yang telah berjuang menegakkan agama, menghidupkan iman dan takwa, menyebarkan agama Islam, bahkan memperjuangkan kemerdekaan negara dan tanah air kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Mengingat beliau itu artinya bahwa kita cinta kepada beliau. Mengingat beliau, berbicara tentang beliau, itu artinya bahwa kita rindu, kita senang, kita ingin untuk selalu bersama beliau, baik dari dunia sampai akhirat. Nah, pada kali ini diskusi kita, pembahasan kita untuk melanjutkan pembahasan dari buku yang alhamdulillah telah kami tulis, yaitu Mutiara Tindak Tutur Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di antara sekian bahasa-bahasa beliau yang telah kami kumpulkan, kita berusaha untuk membahasnya, mempelajarinya, mendiskusikannya, dan menyebarluaskannya kepada diri kita, sahabat kita, keluarga kita, kepada semua warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam, supaya kita tahu, supaya keluarga kita paham, supaya warga kita dan saudara-saudara kita sesama Islam mengerti, paham tentang ajaran-ajaran beliau, mengenal siapa sebenarnya beliau,
apa-apa saja wasiat, pesan, dan keinginan harapan beliau kepada kita semua sebagai anak cucu, sebagai abdi duren, sebagai murid, pecinta warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam. Karena mencintai ulama itu bertanda bahwa kita memastikan diri untuk bersama-sama bersama beliau. Nah, topik kali ini yang kita akan bahas, dan ini sangat panjang, mungkin beberapa tahap kita akan membahas tentang beliau, yaitu tentang kelebihan, kecintaan, kekaromatan, penghargaan dan anugerah yang diberikan kepada guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sebelum kami mulai, kita sepakat bahwa kita sangat cinta, sangat senang, dan sangat menginginkan bahwa kita semua ini menjadi murid beliau. Nah, yang pertama ini kita ambil dari pengajian beliau. Beliau mengatakan kitab Mi'rajus Sibyan, salah satu karangan beliau, pada mulanya tidak diketahui oleh Syekh Hasan Masyar. Beliau hanya mendengar cerita saja dari orang lain. Kemudian beliau pernah memanggilku, mempertanyakan tentang kitabku ini, dan aku sangat malu diketahui karanganku oleh para masyayikhku. Ternyata karanganku tersebut mendapat sanjungan dari semua guru-guru. Dari sini kita bisa memahami bahwa salah satu karangan guru besar kita, yaitu kitab Mi'rajus Sibyan, sangat dikagumi oleh guru-guru beliau, masyayikh. Kalau sudah guru, masyayikh menyanjungi beliau, bangga dan menyatakan tentang kelebihan tulisan beliau, ini bertanda bahwa guru besar kita Maulana Syekh sangat luar biasa. Beliau tidak saja mengarang kitab Mi'rajus Sibyan, tapi banyak sekali yang beliau karang. Banyak kita, banyak doa, banyak seperti izin Nahdlatul tarekat izin Nahdlatul, satu-satunya tarekat terakhir yang diresmikan oleh Nabi Hizib. Misalnya, hizib adalah kumpulan doa-doa para wali, kitab bayar, kitab para lagu-lagu perjuangan, banyak sekali yang pernah beliau tulis, yang pernah beliau bukukan, sehingga buku-buku tulisan-tulisan yang beliau tinggalkan ini seharusnya menjadi acuan, referensi bacaan kepada kita semua sebagai murid, sebagai warga Nahdlatul Ulama. Artinya apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita rasakan, yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita hadapi, seharusnya kita merujuk kepada beliau, pada buku-buku beliau, karangan-karangan beliau, terhadap wasiat fatwa beliau. Insya Allah sudah ada jawabannya nih. Misalnya sekarang kita harus kita kembali, misalnya dengan mengamalkan izin Nahdlatul Ulama, insya Allah semua bencana alam ini akan siap.
Tapi kalau kita tidak mengamalkannya, maka sudah kita rasakan berapa banyak bencana alam yang sudah ditimpa. Oleh karena itu, mari kita kembali ke ajaran-ajaran beliau. Mari kita kembali membaca karangan beliau. Yang kedua, beliau mengatakan, Tuan Guru Muchtar adalah orang yang telah berkata. Jadi Tuan Guru Muchtar telah berkata, ini bahasa Bapak Maulana. Di Lombok ini cuma Syekh Zainuddin yang paling pinter. Beliau ini lebih dahulu ngaji di Makkah sekitar 20 tahun. Nah, ini pernyataan dari Tuan Guru Muchtar, yaitu salah seorang teman beliau, seperjuangan beliau di Lombok menegakkan agama. Jadi Bapak Maulana Syekh, menurut Tuan Guru Muchtar almarhum, itu orang yang paling pintar. Kalau sudah orang bergelar Tuan Guru, alim, ulama menyatakan bahwa guru kita adalah orang yang paling pintar, lalu kenapa kita bingung? Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita tidak merujuk kepada beliau terhadap apa saja keraguan yang kita hadapi? Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah agama, masalah pemerintah, masalah organisasi kita di Nahdlatul Ulama misalnya. Jadi kenapa kita sampai sekarang bingung-bingung? Padahal teman beliau sudah menyatakan bahwa guru kita sangat pintar. Lalu kenapa sekarang ini, apalagi setelah beliau meninggal dunia, seolah-olah kita ini tidak punya pegangan, seolah-olah kita ini tidak punya referensi. Padahal sekelas ulama, Tuan Guru di Lombok, orang yang alim menyatakan bahwa guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, adalah orang yang paling pintar. Lalu kenapa kita tidak membaca, percaya kepada misalnya masalah persatuan? Beliau selalu membahas tentang persatuan. Ayat-ayat Al-Quran tentang persatuan, hadis, bahkan di wasiat telah dijelaskan. Lalu setelah beliau meninggal dunia, kenapa kita ini masih saja berlain-lain? Kenapa kita masih saja berpecah belah? Ini artinya seolah-olah kita tidak mau bereferensikan, merujuk kepada ajaran beliau. Padahal sekelas ulama Tuan Guru Muchtar, teman seperjuangan beliau, menyatakan bahwa guru besar kita orang yang paling pintar di Lombok. Ya wajar seperti tadi. Karangannya saja kitab Mi'rajus Sibyan, belum lagi kitab Bayan Faraid. Dikagumi oleh guru-guru beliau, masai-masai beliau, yaitu masai-masai guru-guru ulama sedunia. Jadi madrasah Sholatiyah ini adalah madrasah yang pertama, madrasah pencetak ulama-ulama dunia. Di Indonesia misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, alumni seperguruan dengan almarhumlah guru besar kita Bapak Maulana Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya, pendiri Muhammadiyah, teman seperguruan, alumni madrasah Sholatiyah. Nah, beliau-beliau tokoh-tokoh, orang yang masyhur terkenal di Indonesia, pernah berguru, satu guru, satu alumni, alma mater dengan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, masai-masai guru-guru ulama sedunia kagum terhadap guru besar kita, apalagi teman seperjuangan beliau. Lalu kenapa kita sekarang ini seolah-olah kita jarang, kita tidak kagum kepada guru besar kita?
Apa buktinya? Persatuan umat, persatuan warga Nahdlatul Wathon, sesama saudara kita, belum secara totalitas, mohon maaf, fakta dan data menyatakan bahwa belum warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam belum totalitas bersatu. Padahal referensi tentang persatuan itu sudah ada, sudah dituliskan di wasiat Renungan Masa, sudah beliau bahasakan di pengajian-pengajian. Nah, jadi tidak cukup kita hanya kagum saja, tetapi tidak mau membahas ajaran-ajaran beliau. Seolah-olah ini kita fanatik terhadap manusia. Artinya mendewakan beliau, tetapi tidak mau mengamalkan ajaran beliau. Jadi beliau itu tidak kita hormat. Bahkan beliau pernah menyatakan, apa nak tahu si murid-murid. Jadi tidak kagum beliau kalau dipuji oleh beliau. Nah, yang tahu itu adalah guru-guru beliau. Contohnya tadi kitab beliau itu di sana. Nah, jadi dari sini mari pemahaman kita, pengertian kita bahwa guru besar kita Bapak Maulana sangat luar biasa. Kepintaran beliau itu sangat luar biasa. Mari kita belajar sedikit demi sedikit untuk memahami ajaran-ajaran beliau, untuk mengerti nasihat-nasihat. Nah, kemudian beliau pernah berkata, Tuan Guru Muhtar Kediri berkata, ini pada tahun yang berbeda, di Lombok ini hanya Syekh Zainuddin yang diciptakan oleh Allah menjadi orang yang ahli. Ini katanya Tuan Guru Muhtar di tahun yang berbeda. Tuan Guru Muhtar Kediri berkata, di Lombok ini hanya Syekh Zainuddin yang diciptakan oleh Allah menjadi orang yang alim. Ini kekaguman para ulama, para tuan guru kepada beliau. Juga pernah menyampaikan apa yang dibahasakan oleh Syekh Mas'ud. Beliau mengatakan kepada guru besar kita, Syekh Mas'ud, engkau sebaik atau yang paling baik di madrasah Salatiyah. Nah, ini. Jadi emas perguruan beliau, guru-guru beliau menyatakan bahwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh adalah yang paling baik, yang terbaik di madrasah As-Salatiyah. Nah, ini pengantar diskusi kita supaya buku yang alhamdulillah telah kami tulis bisa kita pahami, kita pelajari, kita diskusikan supaya kita lebih memahami. Sekarang unak-unak lah sebagai murid, sebagai pecinta. Mungkin saat itu kita masih alia, jadi tidak langsung ya, walaupun di belakang-belakang kita ngaji, jadi unak-unak harapan. Kemudian bagaimana kenangan-kenangan Pelunggu Senamian terkait mengenai kelebihan-kelebihan Indonesia, dan bagaimana kelebihan-kelebihan ini mudah-mudahan kita yang bodoh-bodoh nih, masyarakat awam, masyarakat kecil nih, terutama sekali, dan ada semua warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam, mudah-mudahan bisa mengamalkan ajaran beliau dan bisa bersyukur terhadap keberadaan beliau. Terima kasih sampaikan kepada saudara kami Al-Ustaz Mardian Dina SSNBD. Kalau kemudian mengingat kembali tentang beberapa kelebihan
besar kita Allah Bapak Muhammad SAW atau pesan-pesan gurunya dan sebagainya selama beliau berada di Salafiyah di Sahabat. Nah, ada beberapa, salah satu misalkan yang pernah dikatakan oleh guru besar beliau Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi dalam salah satu bait kalimat ya, jadi lagu yang disampaikan, dan itu kemudian termaktub di dalam Hizib Nahdlatul Wathon yang sama-sama kita baca, kita pahami, dan mudah-mudahan itu sebagai amalan kita sehari, siang dan malam, sebagaimana pesan dan harapan beliau dalam mukadimah Hizib itu. Nah, beliau menyampaikan, dan ini sangat populer di kalangan warga Nahdlatul Wathon pada khususnya dan orang-orang NW yang ada di Indonesia dan umat Islam pada umumnya. Beliau berkata di situ, lillahi zainuddini fi fadlihi. Sungguh demi Allah, bahkan Syekh Amin Al-Qutbi mengatakan di sana dengan sumpah, dengan sumpah kepada Allah bahwa memang Syekh Zainuddin ini sangat memiliki keutamaan dan kelebihan yang sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasanya beliau, maka disampaikanlah oleh guru besar beliau. Salah satu juga pernah diungkapkan sama Syekh Amin Al-Qutbi, yaitu anta imamuna fid dunya wal akhirah. Nah, ini salah satu pesan dari Engkau adalah imam, pemimpin kami di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nah, ini salah satu kalimat yang disampaikan oleh guru besar beliau sendiri. Nah, mungkin itu ada beberapa yang lain-lain ini. Kelebihan sebagai masyarakat Plonggo di sini, pekerjaan Plonggo niki seperti ini. Plonggo juga sebagai ketua pembangunan madrasah, tokoh masyarakat Plonggo juga kalau dibahasakan nelayan, pandan dure. Nelayan apa bahasanya niki? Iya. Plonggo juga sebagai tokoh masyarakat, ketua pembangunan madrasah, tahunun iman Wathon Maji, tentang kelebihan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pribadi tanpa unsur pendidikan formal, disinilah herannya secara pribadi. Allah itu tidak akan memilih siapapun asal mau berusaha dan berjuang. Dia dapat suatu kebenaran. Inilah yang menjadi motivasi kita untuk meneruskan perjuangan Al-Maqur Rahmanul Syahidah yang menyampaikan risalah di bidang dakwah.
hidup ini berdasarkan ilmu. Jadi sepenuhnya dari beliau Al-Maghfurah Maulana Syekh secara langsung menjadi dasar kami terinspirasi. Paling sedikit kita ikuti jejak beliau, nasihat beliau, wasiat beliau. Dari wasiat itu dapat kita petik keutamaan kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Apa yang tidak ada. Dari sesuatu penyimpangan dan bertujuan untuk memperbaiki suatu kehilapan. Di renungan masa itulah gudangnya. Jadi kapan kita nikmati, kami sebagai masyarakat awam menginginkan suatu ketentraman di bidang pendidikan dan juga di bidang pemerintahan. Masyarakat itu tidak pernah membuat keonaran ataupun kericuhan dalam satu bidang. Segala keributan itu lahir dari cekcoknya para pimpinan-pimpinan kita dari tingkat dusun sampai tingkat negara, yang dapat kita serap melalui hati nurani dan perasaan. Kadang bisa tersakiti, dan juga suatu kesenangan itu akhirnya tidak mempunyai kesimpulan berpegangan kembali kepada dari dunia dan akhirat. Siapa yang diamanahkan? Ini pertanyaan saya, Pak Guru. Siapa yang diamanahkan renungan masa itu? Apakah kita semua atau untuk seseorang? Iya, secara pembacaan atau tulisan dalam renungan masa itu dikarang oleh Al-Maghfurlah, ditulis oleh Al-Maghfurlah, dan dimasukkan dalam wasiat. Wasiat itu bukan berarti hanya untuk dibaca, tapi untuk diteladani. Apakah seorang saya hanya bisa membaca secara formal? Saya tidak bisa untuk mempraktikkannya. Dan sangatlah tidak logika kalau seorang saya untuk mempraktikkan wasiat Al-Maghfurlah Maulana Syekh secara umum di masyarakat. Disinilah sedihnya kami sebagai masyarakat, sebagai jamaah. Tinggal dipraktikkan. Modal sudah ada, kenapa kita tidak memanfaatkan? Lalu siapa yang berhak untuk memanfaatkan? Dan untuk siapa pemanfaatan? Seorang awam seperti saya, Pak Guru, tidak mungkin belum disebut sebagai Ketua Umum Pembangunan Madrasah, Ketua Umum Pembangunan Mushola. Tidak mungkin. Tapi kami berangkat dari renungan masa itu ingin mengikuti jejak Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mungkin dengan dasar itu kami bisa
didatangi melalui mimpi tentang Al-Maghfurah Maulana Syekh, walaupun hanya sekadar wujud tanpa ada pesan, tapi pesan itu sudah ditinggalkan dari masa hidupnya beliau di hadapan kita, di muka kita. Tapi itulah, mungkin karena ada unsur ingin untuk mengikuti jejak beliau, sehingga beliau rela untuk menampakkan diri di dalam firasat dan perasaan kami, walaupun hanya sekedar mimpi. Kami bersyukur karena kami tidak pernah berziarah di masa-masa beliau hidup, masih hidup. Mohon maaf, Pak Guru. Terurai air mata ini bukan dengan secara sengaja, tapi berangkat dari renungan masa itu. Banyak sekali, Pak Guru. Tulisannya bergudang-gudang, tapi kenapa belum diterapkan? Apakah tidak ada yang mampu untuk menerapkan dari pihak keluarga beliau, terutama sekali murid-muridnya secara umum? Apakah ini sengaja untuk dipendam, atau tidak tahu, tidak paham untuk mempraktikkan, untuk mengembangkannya di masyarakat? Di mana tanggung jawab kita sebagai umat secara umum? Sementara hidup kita di dunia ini ada sementara, Pak Guru. Hidup ini adalah ilusi. Yang tahu hanya merasakan kenikmatan sesaat. Itu yang dapat kita rasakan ini dunia. Mohon maaf, Pak Guru. Sekalipun Lungguh gimana supaya warga Nahdlatul secara totalitas kompak, utuh, tegak satu pendirian dan bersatu. kalimat itu sudah tertulis dalam renungan menurut kami, Pak Guru. Tinggal dipraktikkan. Itu yang diharapkan oleh jamaah. Al-Maghfurah Maulana Syekh mengatakan, tahu-tahu depilik guru kalimat satu kalimat bedo dia berguru pelungguh menguasai tentang wasiat, namun yang sekedar sepintas dan yang bisa kami ucapkan secara lisan, karena kami bukan ahli dari alumni NW Pancor maupun Anjani. Kalimat-kalimat ini datang secara langsung tanpa dasar formal melalui pendidikan. Ini sepintas kami tahu tentang persatuan ini, nasihat ini melalui renungan masa ini. Dan pantas disebut sebagai wali Allah, raja para wali. Al-Maghfurah itu satu-satunya ulama yang menguasai dan mempunyai dan dapat mencetuskan wasiat renungan masa itu secara tertulis. Selain dari itu, belum kami temukan ulama yang mampu membuat renungan masa atau wasiat-wasiat seperti beliau. Disitulah kelebihan dan pantas Al-Maghfurah Maulana Syekh itu dinyatakan sebagai pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat, khususnya dari Lombok Timur Pancor. Mungkin lebih kurangnya Pak Guru hanya niki pun yang sampean, lebih kurang pelungguh maklumi masyarakat atau jamaah secara umum. Dan bagi yang tersinggung atau mengena dengan yang katakan tadi tentang untuk siapa renungan masa itu diciptakan oleh Al-Maghfurah, itu mungkin ini hanya sebatas perasaan yang dapat kami ungkapkan. Lebih
kurangnya yang tunas maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami akhiri diskusi kami tentang guru besar kita, kelebihan guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, tadi ada pertanyaan dari beliau, saudara kami Usman Amakit, disebut Amakit, alhamdulillah beliau sekolah dari TK Sanawiyah Aliyah di Madrasah Darul Quwwah. Beliau sebagai, walaupun kata beliau tidak pernah sekolah secara formal di muallimin, di mahat, apalagi kuliah, tapi beliau alhamdulillah mampu jadi ketua pembangunan madrasah NW, musola, tokoh masyarakat, alhamdulillah. Nah, pertanyaan beliau, untuk apa sebenarnya wasiat Renungan Masa itu siapa? Dikarang oleh beliau. Pembahasan ini insya Allah nanti dalam kajian berikutnya kami akan bahas. Namun untuk menjawab sedikit saja jawaban kami, yaitu tidak terlepas dari pengajian beliau yang insya Allah nanti kita bahas, bahwa wasiat Renungan Masa ini, kata beliau, yang dihitung adalah anakku Rauhur Raihanun yang memang sudah tertulis di sini, dan kepada semua warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam dan dunia. Itu kata beliau di dalam pengajian. Nah, kemudian wasiat Renungan Masa menurut beliau adalah yang membebaskan aku dari pembukaman kelak di akhirat. Nah, di dalam pembukaan juga beliau menjelaskan yang kesimpulannya bahwa wasiat Renungan Masa untuk dijalankan, untuk dilaksanakan sesuai dengan bakat dan bidang masing-masing. Beliau juga di situ menjelaskan untuk itu maka bersabarlah, bersatulah, berjuanglah, bersatulah, bersabarlah. Nah, cuma ini yang kami kutip, insya Allah nanti lebih panjang akan kita bahas. Jadi pertama tadi wasiat yang dihitung memang khususnya kedua umi kita, bahasa beliau yang sudah memang disebut. Di bahasa yang lain untuk semua warga Nahdlatul Ulama, untuk murid-murid beliau, untuk abdi Turen, untuk kita semua, untuk dunia, umat Islam sedunia. Nah, jadi beliau telah mengarang wasiat ini supaya ada menjadi panduan kita, supaya apapun yang terjadi pada kita kembali. Nah, kemudian tadi kata-kata yang sangat singkat sekali, berjuanglah. Nah, justru itu, berjuanglah, bersatulah, bersabar. Ini singkat, 3 kata yang luar biasa maknanya. Oke lah, kalau mungkin berjuang, alhamdulillah semua kita sudah berjuang. Dari misalnya masyarakat, para ustadz, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh organisasi, baik di birokrasi maupun di organisasi, semua banyak sekali perjuangan yang telah kita dan beliau-beliau lakukan, terutama keluarga beliau, anak cucu beliau, luar biasa. Dari madrasah meninggal beliau sekitar 700-an, sekarang sudah 1000-an lebih, 1500-an lebih. Belum lagi pondok pesantren yang dibangun oleh para tunggu, para ustaz, para dosen, banyak sekali. Nah, pertanyaannya sekarang yang kedua, bersatulah. Nah, ini yang perlu kita laksanakan. Yang
sepertinya belum lengkap, belum sempurna persatuan kita. Nah, kalau belum bersatu, bagaimana kita bersabar? Jadi tidak bisa melaksanakan sabar itu kalau tidak dari pertama. Oleh karena itu, mari lewat media persatuan yang kami bangun bersama teman-teman yang kecil-kecil, yang tidak punya jabatan, yang rendah, yang bodoh, yang miskin, tidak punya pengaruh, punya jabatan. Mungkin lewat sinilah kami tidak punya dana, uang untuk membangun yang lebih madrasah, membangun pondok pesantren yang megah dan sebagainya. Nah, kami lewat inilah kami berusaha belajar berjuang nih, belajar berjuang. Karena tadi itu setelah 3 tahun melakukan penelitian, pencarian terhadap bahasa-bahasa beliau, wasiat kita kaji secara bahasa. Jadi tidak mengkaji, memang semua kami kaji secara bahasa, secara kata demi kata, tapi tidak semua yang kami pahami. Karena di situ banyak sejarah. Kemudian beliau cerita tentang para wali. Beliau cerita tentang hal-hal yang gaib. Beliau cerita tentang fakta dan data masa lalu, bahkan masa saat beliau, bahkan masa yang akan datang. Beliau pernah mengatakan terbukti. Akhir-akhir ini wasiat terbukti. Nah, kita buktikan semuanya. Nah, jadi kami ke hal-hal yang memang bukan bidang kami belum kita pahami, terutama tentang hal-hal yang artinya kami berusaha sesuai dengan batas kemampuan kami dari sisi bahasa, kemudian dari sisi fakta dan data. Nah, inilah yang kami lakukan. Jadi harapan kami kepada kita semua, keluarga kita, semua warga Nahdlatul Wathon dan seluruh umat Islam, mari kita sama-sama mengakui diri bahwa sebagaimana beliau menyatakan di dalam wasiat, akhir kalimat di situ, pasti menangis sepanjang hari, pasti mengaku salah sendiri. Kalau anakku mengingat ilah, mengingat diri, mengingat NW, mengingat ilahi, pasti menangis sepanjang hari, pasti mengaku salah sendiri. Mari kita semua mengaku salah sendiri. Sebagaimana beliau juga pernah mengatakan dalam pengajian beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang terhadap hambanya yang mengaku bodoh, mengaku lengih, jelek. Barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, insyaallah akan tercapai. Semua itu tergantung niat. Ini bahasa beliau. Jadi mari kita semua kita kembali ke ajaran beliau, wasiat beliau, karena beliau orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah waliullah, sultan aulia. Sebagaimana penjelasan dari guru beliau, dari sahabat-sahabat beliau. Beliau adalah orang yang sangat pintar. Untuk itu mari kita mengingat beliau. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, diskusi kami. Insyaallah nanti kami akan lanjutkan diskusi panjang ya, karena alhamdulillah buku kami sudah ada, tulisan kami tentang pengajian beliau sudah 2000-an lebih yang perlu kami share, kami bagi ya. Mudah-mudahan punya manfaat bagi kami. Amin ya dan bagi rabbal kita semua. alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya wal mursalin bihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banadi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tafta alaina wa tarzuqana wa tahfaduna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.